Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dan bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mendiskusikan mengenai ijazah, method of authorization and assessment in Islamic education. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi ijazah, method of authorization and assessment in Islamic education dengan tema manajemen kurikulum yang diampu oleh dosen Dr. Haji Muhammad Munadi MPD. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Avel Novita Kumalasari dengan NIM 203111212. Yang kedua, Teuku Raihan dengan NIM 203111221. Ijazah yang berarti izin, lisensi, atau otorisasi mengacu pada beberapa jenis sertifikat akademik yang berbeda dalam pendidikan Islam. Melalui ijazah lil al-tadris, seorang sarjana berhak mengajar sebagai dari suatu kitab atau seluruh mata pelajaran. Ijazah adalah lisensi yang diberikan oleh seseorang yang memiliki otoritas. Pemegangnya diberikan otoritas atas subjek, baik untuk mengirimkan atau menafsirkan teks. Graham 1993 berpendapat bahwa ijazah lahir sebagai hasil dari perjalanan mencari ilmu yang dikembangkan sejak awal dalam keilmuan hadis, melibatkan perjalanan ke otoritas tertentu, terutama yang tertua dan paling terkenal saat itu, untuk mendengarkan dari mulut mereka sendiri hadis dan untuk mendapatkan otoritas atau untuk mengirimkan ini atas nama mereka. Sistem ijazah dari sertifikat pribadi daripada institusional telah melayani tidak hanya untuk hadis, tetapi juga untuk transmisi teks apapun, dari sejarah, hukum, atau filologi ke sastra, mistisisme, dan teologi. Isnad adalah catatan otoritas yang telah mentransmisikan hadis, pernyataan, tindakan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad atau para sahabat, atau otoritas kemudian tabi'in. Pada zaman sebelum dicetak, ijazah yang dicatat secara seri di akhir naskah sering memberikan silsilah kodek yang akurat yang sampai ke penulis aslinya. Menurut Stewart, bahwa dalam prakteknya ijazah transmisi sering formalitas yang tidak menjamin bahwa audisi langsung telah terjadi. Bahkan sumber sering melaporkan bahwa seorang sarjana yang mengirim teks ijazah dengan lisensi untuk menunjukkan bahwa dia tidak belajar atau mendengar langsung dari otoritas transmisi yang bertentangan dengan qiraatan dengan membaca. Huff mencatat keunggulan dalam sistem ijazah, terutama meski dalam personalitik bagi negara, sultan, maupun khalifah memiliki pengaruh apapun atas pengakuan. Sebagai tanda transmisi otoritas dari master ke murid. Ijazah bukanlah paspor untuk ke dalam kategori orang, juga bukan gelar institusional.
ijazah lebih merupakan tanda otoritas yang ditransmisikan dalam jaringan sosial sementara yang diikat bersama melalui kesetiaan cinta dan pelayanan. Tulun yang wafat pada tahun 1546 mendapatkan ijazah karena mempersembahkan satu set buku dari 8 guru pada usia 14 tahun. Sertifikat itu ditulis di selembar kertas persegi kecil, dan beberapa penguji mungkin menulis sertifikat pada lembar yang sama. Stewart pada 2016, kredensial pendidikan dalam domain dari Ulum al-Nahl diperoleh bahwa dengan ijazah sertifikat khusus selesai studi, tetapi dengan memperoleh serangkaian sertifikat pribadi atau izin untuk mengirimkan dan mengajarkan teks-teks tertentu dan pengetahuan yang dipelajari di kaki tertentu ulama. Genre karya besar yang penting yang dikenal di bawah rubrik masyarakat atau katalog para syekh. Mereka bersaksi tentang pentingnya melalui keluar dari sejarah Muslim tentang reputasi intelektual dan agama yang solid dari orang-orang itu, dari siapa seseorang memiliki pembelajaran dimanapun mereka dapat ditemukan, yang tidak hanya mencakup lisensi transmisi saja, tetapi juga art, penyajian buku, dan ijazah al-ifta, lisensi untuk mengeluarkan pendapat hukum, ijazah al-tadrus, lisensi untuk mengajar. Sedangkan sistem ijazah adalah pendekatan dominan dalam Ulum al-An, meskipun dominasi hubungan guru-murid dalam Ulum al-Am, misalnya kedokteran, ilmu-ilmu keras, dan juga filsafat. Tidak ada indikasi untuk menyarankan berlaku sistem ijazah. Pendekatan yang dominan adalah bimbingan belajar, magang-magang, dan pendekatan eksperimental yang diinstruksikan sendiri. Oke, terima kasih untuk Saudari Avel Novita Kemalasari. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Teuku Raihan. Untuk waktunya saya persilahkan. Istilah ijazah yang pertama kali diciptakan untuk mengesahkan transmisi bila digunakan secara mutlak, yaitu tanpa pelengkap, disebut adid. Secara khusus, namun dengan kajian hukum mulai digunakan dengan pelengkap agar dapat membedakannya dari hadis ijazah, ijazah al-sama dan ijazah al-qiraah atau sertifikat audisi. Ijazah al-sama atau sertifikat audisi adalah protokol sesi membaca yang sering ditambahkan ke teks, khususnya dengan banyak informasi tentang manusia elemen dalam transmisi teks. Wiskam 2012. Ijazah al-sama artinya membaca teks atau bacaannya dari memori. Qiraah artinya membaca dengan keras, untuk membaca terutama Al-Quran. Meskipun ijazah al-sama dan qiraah menunjukkan tindakan membaca dan mendengar, dalam banyak kesempatan mereka memang berarti belajar. Memberi contoh penggunaan seperti qiraah al-mazhab wa al-khilaf at-tamayyaz, atau dia membaca hukum mazhabnya dan hukum mazhabnya orang lain sampai dia membedakan dirinya. Dan qiraah al-fiqh ala fulan, dia membaca hukum di bawah arah si anu. Keduanya digunakan dalam arti dipelajari. Selanjutnya, sami'a berarti membaca dari ingatan, serta mendengar, belajar, dan belajar. Pada sisi lain, arti dari dua kata ketika preposisi tidak sama. Secara lebih formal, pengesahan izin membaca, ijazah al-qiraah, disampaikan setelah pembacaan yang dilakukan oleh master ke murid. Adapun sama
perbedaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis karya tersebut membuktikan dengan tangannya sendiri bahwa seorang siswa telah mendengar teksnya dari dia. Yang kedua, siswa menegaskan bahwa ia telah membaca karya sebelum penulis, qara'a ala. Yang ketiga, pengesahan pembaca yang dibuat di hadapan master yang bukan penulis yang dibacakannya. Fajda menyebutkan 10 elemen dalam proses pemberian sertifikat audisi, yaitu yang pertama, nama perawi atau musmi. Yang kedua, nama-nama pemeriksa. Yang ketiga, akun yang tepat tentang apa yang sebenarnya didengar oleh auditor ini dan itu. Jika perlu, Sari misalnya dinyatakan dengan belak-belakan bahwa dia tidur selama membaca dan dari sesi yang mungkin dia lewatkan. Yang keempat, nama pembaca. Yang kelima, jenis naskah, bisa asli, salinan milik orang tertentu yang memiliki telah digunakan dalam bacaannya. Selanjutnya yang keenam, identitas pencatat nama-nama peserta audisi atau Dabit al-Asma. Yang ketujuh, rumus ahah wa tabata atau sertifikat mengikuti nama-nama auditor. Yang kedelapan, tempat audisi. Yang kesembilan, tanggal audisi. Dan yang terakhir, tanda tangan musmi. Jika ada kebutuhan untuk menentukan bahwa bacaannya tidak pembacaan sederhana dari sebuah teks, tetapi uji dalam arti yang ketat, dengan analisis dan penjelasannya, karakter ini digarisbawahi oleh rumus-rumus seperti Qiraah, Tasih, wa Tafaham, Fajda 2012. Akan terperinci seperti itu yang terdaftar di ijazah. Tidak hanya menyediakan dokumen pendidikan mentation, tetapi beberapa sumber yang kaya kronologis, topografi, dan pribadi informasi sama sekali tidak dapat diabaikan bagi para sarjana pendidikan budaya muslim. Selanjutnya saya kembalikan waktunya kepada Mbak Fitri. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan. Mengenai Wickham 2012 berpendapat bahwa sama seperti hubungan seorang muslim dengan Tuhan adalah langsung dan pribadi. Demikian pula cara seorang pria memperoleh pengetahuan agama dalam Islam. Hubungan pribadi antara guru dan murid melalui generasi ulama telah menghasilkan kekuatan pendorong yang kuat yang menjamin kelangsungannya sendiri. Setengah dari hadis Islam adalah ilmu ar-rijal, pengetahuan para perawi. Hanya rantai otentik dari otoritas terpercaya yang memvalidasi teks sebuah hadis. Tampaknya, sebuah hadis tertahan di ruang angkasa dan tidak lengkap. Untuk alasan praktis, teks hadis dan rantai otoritas ini ditulis. Dengan demikian, isnad dapat dibaca sebagai protokol dari kejadian dan sesi yang berurutan di mana pembelajaran ditransmisikan. Dengan demikian, bentuk tertulis dari hadis hanyalah salah satu dimensi dari tradisi. Faktor manusia dan transmisi dan kontinuitas pengetahuan sama pentingnya dengan pesan yang dikirim sendiri. Ungkapan bahwa ilmu ada di dada manusia, bukan di barisan buku, al-ilm fi al-udur la fi al-sudur, dengan tepat merangkum gagasan ini. Wickham 2012.
ilm al-had, penerimaan transmisi yang menurut Fajar dapat dilakukan menurut 8 modalitas terdaftar dalam urutan nilai Aqsam Turut al-Hadith. Yang pertama sama. Sama ialah murid atau auditor mendengar hadis yang dibacakan dari ingatan atau dibaca dalam buku. Yang kedua, qiyah atau art. Murid atau orang lain yang membaca keras-keras dari buku atau bahkan menghafalkan satu atau beberapa hadis di hadapan syekh. Yang ketiga, ijazah. Dapat terdiri dari 2 jenis dengan subdivisi di mana karya-karya khusus memberikan rinciannya. Syekh atau seorang perawi yang berwenang memberikan izin untuk mengirimkan satu atau beberapa teks. Yang keempat, menawalah atau menggantung. Syekh memberikan kepada muridnya, baik yang asli di mana hadis-hadis yang didengarnya ditulis atau sebuah contoh perbandingan dari yang asli ini, sambil mengucapkan rumus seperti, inilah yang telah saya kumpulkan, atau itu yang telah diberikan kepada saya oleh orang ini dan itu. Berikan pada giliran Anda otoritas saya. Yang kelima, kitabah. Syekh secara pribadi mengeksekusi salinan bukunya atau transmisinya, namun ia dapat mempercayakan tugas ini kepada orang lain. Biasanya kepada murid yang merupakan penerima langsung transmisi tersebut. Oke, selanjutnya. I'lam atau pernyataan. Prosedur ini yang keabsahannya telah diperdebatkan oleh beberapa ahli teori. Terdiri dari pernyataan oleh syekh bahwa teks tertentu telah didengar olehnya, tanpa harus menyebutkan bahwa ia telah menerima lisensi untuk mengirimkan, atau bahwa ia memberikan otorisasi kepada auditor untuk melakukannya. Yang ketujuh, wasiah. Wasiah atau wasiat. Menjelang kematian atau berangkat dalam perjalanan, sang guru mewariskan kepada beberapa individu sebuah buku kasus hadis yang dilaporkan olehnya. Yang kedelapan, wijadah atau pertemuan. Saat memiliki manuskrip dari perawi terakhir, seseorang yang memperoleh hak untuk menggunakan dokumen yang ditemukan tersebut, apakah yang terakhir itu kontemporer atau kuno. Syahrazuri pada tahun 2006-109 menjelaskan jenis ijazah al-riwayah tertentu yang menurutnya riwayah atau transmisi teks tertentu dilisensikan kepada orang tertentu. Misalnya, guru berkata, dengan ini saya melisensikan buku X atau isi dari daftar buku saya ini, Fihristi, kepada Anda. Ini adalah bentuk lisensi tertinggi yang tidak memiliki Hikam 2012 mencatat bahwa keutamaan transmisi hadis dan ijazah berikutnya yang handal memupuk genre sastra khusus yang berkembang dari praktek ini adalah juz. Teks pendek yang biasanya terdiri dari tidak lebih dari 1 quair, dan seringkali cukup kecil untuk itu agar mudah dibawa. Dalam beberapa kasus, ijazah mungkin berisi judul sebagian besar atau semua karya dan pada dasarnya merupakan autobiografi. Dengan mempelajari kumpulan hadis tertentu, penerimanya diberi wewenang untuk mentransmisikan atau mengajarkan sebagian atau seluruh karya ulama yang telah mengeluarkan ijazah. Seluruh prosesnya tidak berbeda dengan ijazah yang dimiliki siswa universitas saat ini, menganggap sebagai puncak studi mereka. Perbedaannya karena ijazah ini mencerminkan hubungan antara dua pribadi, bukan daripada antara seorang siswa
dan lembaga pendidikannya. Ijazah al-ifta dan ijazah al-ijtihad, izin mengeluarkan pendapat hukum. Ya, lanjut. Lisensi untuk mengajar hukum dan mengeluarkan pendapat hukum atau ijazah al-ifta wal al-tadris atau simply ijazah al-ifta adalah jenis ijazah yang menyerupai Eropa abad pertengahan. Istilah ifta berarti mengeluarkan fatwa, pendapat hukum. Ahli hukum, faqih, mengeluarkan pendapat bahwa seperti itu di dalam kapasitasnya sebagai mufti. Orang meminta fatwa disebut sebagai mustaf. Mufti dipanggil untuk mengarahkan dirinya secara maksimal dalam mempelajari kitab suci, Al-Quran dan hadis, dan dalam meneliti sumber-sumber hukum untuk sampai pada pendapat hukumnya. Penekanan personalistik juga terlihat dalam hukum, di mana individu yang beriman dapat meminta putusan alternatif atas pertanyaan hukum dari beberapa ahli hukum. Untuk semua pendapat hukum memiliki kualitas yang sama untuk menjadi benar, karena merupakan hasil dari usaha yang dijalankan secara religius, yaitu perjuangan intelektual ijtihad atau para ahli hukum atau mujtahid. Sebaliknya, kebebasan mufti dalam mencapai pribadinya berpendapat diimbangi dengan kebebasan mustaf atau orang awam yang mencari pendapat dalam mengikuti pendapat pilihannya, karena dia mungkin meminta pendapat sebanyak dia keinginannya dan boleh mengikuti apa saja yang dipilihnya. Dalam kutipan itu tadi materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Wilanica Fatihatul Wafiyah. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, perbedaan antara ijazah ahli al-tadris dengan paralel Kristen Barat yang kemudian lisentia de Gondi tidak dalam lisensi atau otorisasi itu sendiri, melainkan dalam kewenangan pemberian. Ini menjamin transmisi pengetahuan agama yang otoritatif. Karakter otoritatif dari transmisi pada akhirnya berasal dari Nabi. Materai semua Nabi dipilih oleh Tuhan untuk menerima wahyu. Pengetahuan agama yang diperlukan untuk keselamatan ditransmisikan kepadanya melalui perantara malaikat Jibril. Demikianlah transmisi hadis, kisah-kisah yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, dan sikap Nabi yang disebut sunnahnya. Kendaraan transmisi ini adalah kata-kata yang diucapkan, dibacakan, seperti bacaan itu sendiri, Al-Quran. Seperti disebutkan sebelumnya, pada awalnya sertifikat dilampirkan ke sebuah buku atau tulisan lain, yang menyatakan bahwa pemiliknya, dan mungkin orang lain bersamanya yang juga disebutkan namanya, mempelajari materi di bawah arahannya. Nakoda juga dapat memberi wewenang kepada orang atau orang-orang yang disebutkan namanya untuk mengirimkan isinya atas wewenangnya sebagai penulis buku, atau sebagai orang yang diberi wewenang untuk membuat otorisasi. Chamberlain mencerminkan bahwa meskipun ada ambiguitas dalam peran madrasah dalam memberikan ijazah lil al-tadris, satu hal yang jelas bahwa dosen memberikan ijazah kepada siswa melalui sistem ujian atau fakta bahwa semua jenis ijazah memiliki hubungan dengan madrasah sama sekali. Namun ada syekh tanpa manab yang memberikan ijazah. Bahkan ada ayah yang mendapat ijazah untuk anak-anak mereka dengan meminta mereka dari banyak syekh yang berbeda. Sebuah proses yang mereka sebut istijza, mencari ijazah. Di Damaskus, sumber mengutip ijazah lil al-tadris lebih jarang daripada ijazah al-ifta. Beberapa ijazah
tidak selalu mengacu pada satu teks, karena Syekh memberikan ijazah untuk pengetahuan mereka secara keseluruhan atau untuk kumpulan teks yang telah mereka pelajari. Ini mungkin termasuk beberapa jenis pemeriksaan, meskipun tidak ada catatan yang pernah diberikan. Ijazah li-al-tadris adalah dua fungsi yang digabungkan ke dalam lisensi untuk mengajar hukum dan mengeluarkan pendapat hukum. Ijazah li-al-tadris wa al-ifta. Fungsi ini disinggung dalam hadis. Banyak pembawa ilmu di sana yang membawanya ke pemahaman lain yang lebih dari dia. Perhatian utama di sini adalah pelestarian sunnah Nabi. Ini melibatkan pengajaran tentang substansi dari apa yang sedang ditransmisikan. Ini juga melibatkan pengajaran metode penelitian yang mengarah pada pendapat hukum dalam menanggapi pertanyaan tentang beberapa poin hukum. Isnad naskah panjang dan hadis pendek idealnya harus mencerminkan transmisi teks lisan, tatap muka, guru ke siswa dengan ijazah guru yang menvalidasi teks tertulis. Namun dalam ijazah tertulis formal, guru yang memberikan sertifikat biasanya menyertakan isnad yang berisi garis keturunan keilmuannya guru kembali ke Nabi, para sahabat, syekh, kemudian terhormat atau penulis buku tertentu. Seseorang biasanya menemukan ijazah atau salinannya ditambahkan pada akhir teks atau ditulis pada halaman judul sebelum teks yang diotorisasi diberikan. Untuk menambahkan ijazah ke dalam teks-teks adalah praktik yang dihormati dalam manuskrip-manuskrip Arab yang tetap digunakan selama beberapa abad. Cukup mengherankan, namun masih sedikit yang telah dilakukan dengan cara pengumpulan sistematis data yang terkandung dalam ijazah dalam naskah Arab. Kebanyakan ijazah adalah pernyataan fakta yang jelas, tetapi kadang-kadang saja digunakan dan penerima manfaat digambarkan dengan julukan yang luar biasa. Beberapa ijazah memiliki perkenalan yang panjang dan seluruh dokumen menjadi latihan retorika. Oleh karena itu, banyak ijazah diekspresikan dalam prosa berirama dan berirama yang rumit. Dan mereka memberikan kesempatan bagi para sarjana untuk mengesankan rekan-rekan mereka, menyanjung mereka dengan julukan kehormatan, dan memamerkan keterampilan mereka dalam komposisi prosa artistik. Tampaknya apa yang semula merupakan otorisasi lisan semakin banyak didokumentasikan secara tertulis dan diformalkan dalam struktur dan terminologi seiring dengan tumbuhnya dominasi kata-kata tertulis dan berkembangnya perlembagaan budaya ilmiah. Selain itu, izin untuk mentransmisikan yang dikeluarkan untuk teks tertentu, ada ijazah independen teks yang tidak terikat pada konten atau teks tertentu. Karena cakupannya yang umumnya besar, dokumen-dokumen semacam itu seringkali tidak lagi muncul di pinggir atau di awal atau di akhir teks lain, tetapi dengan sendirinya menjadi teks-teks otonom. Kadang-kadang dalam bentuk buku, seringkali dengan judulnya sendiri. Isi yang diizinkan untuk ditransmisikan biasanya komprehensif, seringkali terdiri dari seluruh literatur dari tradisi ilmiah tersebut. Sedikit yang diketahui tentang pembayaran untuk ijazah, tetapi kemungkinan pembayaran atau hadiah diharapkan dalam beberapa kasus. Dalam aliran pemikiran Syiah, sebagian besar ijazah al-riwayah mengikuti pola yang kurang lebih tetap dengan frasa formal yang berfungsi sebagai pembatas untuk blok bangunan yang berbeda dari dokumen tersebut. Ini diikuti oleh bagian utama yang merinci isi dan tingkat ijazah.
Ijazah biasanya diakhiri dengan syarat-syarat yang dilampirkan padanya dengan rumus-rumus dan tanda titik koma yang menunjukkan tempat dan tanggal dikeluarkannya. Sebuah elemen inti khusus dari teks independen ijazah kabirah atau ijazah ammah adalah autobibliografi mucis. Biasanya daftar lengkap karya-karyanya, seringkali bahkan termasuk tulisan yang belum selesai dan memberikan rincian tentang ukuran, isi atau karakteristik khusus lainnya dari judul individu. Sebuah fungsi penting dari ijazah yang komprehensif dan independen teks adalah dokumentasi tradisi ilmiah pertama dan terutama para ulama yang membentuk rantai transmisi mucis. Selain itu, tidak biasa jika presentasi para ulama menguraikan orang lain yang entah bagaimana berhubungan dengan mereka, seperti anggota keluarga atau pendahulu dan penerus dalam jabatan publik. Terlebih dari apakah orang-orang ini merupakan mata rantai mucis atau tidak. Schmidtke berpendapat bahwa ijazah memenuhi antara lain fungsi yang mirip dengan karya. Tidak ada teks baku untuk ijazah, yang panjangnya bisa bervariasi dari satu paragraf hingga volume yang cukup besar, tetapi mereka mengikuti garis besar yang relatif standar, yaitu diantaranya 1. Doa pembukaan, puji syukur kepada Tuhan dan berkat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengenalan siswa dengan silsilah dan julukan menyanjung yang dimaksudkan untuk menunjukkan prestasi akademik dan prestasi ilmiah relatif. Yang ketiga, beberapa gambaran tentang keadaan di mana kontak terjadi dan di mana ijazah diberikan. Yang keempat, izin untuk mentransmisikan atau mengajar dinyatakan dengan istilah ajaztuhu atau dengan ini saya izinkan, dan diikuti dengan daftar karya yang tunduk pada izin ini. Yang kelima, ringkasan rantai transmisi otoritas itu sendiri, menetapkan haknya untuk mengirimkan karya tersebut. Yang keenam, daftar pustaka otoritas itu sendiri, daftar karya-karya yang telah dituliskan yang dia berikan izin kepada siswa. Dan yang terakhir, sebuah kolofon yang mencantumkan tanggal persisnya dokumen itu diberikan dan seringkali juga mencatat tempat itu. Ijazah sering dikeluarkan sebagai tanggapan atas istid'a atau petisi tertulis. Sarjana yang dimohonkan akan mencatat ijazah pada lembar yang sama dari kertas. Biografi. Sekian, saya kembalikan kepada Mbak Fitri. Baik, terima kasih untuk Saudari Wilanija.
Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari materi ijazah, method of authorization and education and assessment in Islamic education. Kesimpulannya adalah ijazah yang secara khusus dikaitkan dengan transmisi ilmu agama Islam. Khususnya hadis merupakan metode penilaian dan pemberian kewenangan dalam pendidikan Islam. Lisensi biasanya menyiratkan bahwa siswa telah memperoleh pengetahuan tertentu dari penerbit ijazah melalui audisi lisan tangan pertama. Pentingnya keandalan hadis di kalangan umat Islam menginformasikan ijazah untuk menyediakan rantai perawi resmi akan kembali ke Nabi Muhammad. Dengan perkembangan pendidikan Islam, berbagai bentuk ijazah muncul. Para ulama adalah satu-satunya pejabat yang memenuhi syarat untuk memberikan ijazah, otorisasi untuk mengirimkan pengetahuan. Berbagai bentuk ijazah digunakan untuk tujuan akademik dan administrasi yang berbeda. Sementara ijazah al-sama atau ijazah al-qiraah, yaitu sertifikat audisi, dikeluarkan secara lisan untuk menunjukkan keandalan narator hadis. Sebagai salah satu sumber penting pengetahuan Islam, ijazah al-tadris wa al-ifta al-lisantia dosandi diberikan kepada sertifikat sebagai sertifikat kelayakan untuk mengajar dan mengeluarkan pendapat hukum dalam hukum Islam. Awalnya informal dan lisan. Dengan waktu ijazah berkembang menjadi ganda tertulis dalam pendidikan Islam dan digunakan sebagai sarana antara lain tujuan untuk penelitian rekening biografi berbagai sarjana dan historiografi Muslim. Ijazah sebagai metode otorisasi masih digunakan secara luas di antara berbagai kelompok umat Islam, khususnya kalangan pendidikan Syiah, 12 di Iran dan Irak. Demikian tadi penyampaian materi dari kelompok kami dengan tema manajemen kurikulum yang berjudul Ijazah, Method of Authorization and Assessment in Islamic Education. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.